Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang berwirausaha. Sebenarnya apa sih arti kata daripada berwirausaha? Kadang-kadang ketika menjadi mahasiswa itu kita mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu ada kata-kata wirausaha. Untuk menjadi wirausaha, bahkan di visi misi universitas itu juga ada yang namanya entrepreneur atau wirausaha. Jadi Universitas Yudharta Pasuruan diantaranya mencetak atau menjadikan mahasiswanya itu sebagai berwirausaha. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini saya bersama narasumber hebat kita, yaitu Bapak Muhammad Dayat. Beliau ini adalah dosen ekonomi syariah. Beliau pakar di dalam berwirausaha. Banyak sekali usaha-usaha yang dijalankannya. Diantaranya ada bisnis franchise, ya, ada ayam apa Pak namanya? Ada Bufis, kemudian ada usaha-usaha yang lainnya. Oleh karena itu, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Dayat ini nantinya, sebenarnya apa sih berwirausaha itu Pak, ya? Kemudian bagaimana tips dan triknya cara berwirausaha. Nah, khususnya bagi Anda semua di semester akhir nanti Anda akan diwisuda. Setelah diwisuda, Anda akan berpikir bagaimana Anda ini dapat mengamalkan ilmunya dalam bidang ekonomi. Artinya bagaimana Anda dapat meneruskan hidup dengan mencari uang, mencari nafkah, khususnya mencari nafkah yang halal. Oleh karena itu, mari kita simak tentang training, motivasi dan teori dan praktek tentang wirausaha. Pada Bapak Dayat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, mahasiswa Universitas Yudharta Pasuruan yang mungkin ikut dan mendengar, menyimak perbincangan kita atau diskusi kita, terutama teman-teman mahasiswa yang mau dan akan lulus ini, bahkan yang sudah lulus, yang saya banggakan. Yang jelas bahwa problem yang seringkali dihadapi oleh mahasiswa, terutama bagi mereka-mereka yang sudah mau lulus dan akan diwisuda, adalah satu kebingungan di mana dia menentukan masa depannya sendiri. Apakah kemudian nanti setelah lulus itu mereka akan nikah, bekerja, buka usaha, atau lain-lain. Ini yang seringkali kita temukan, bahwa kebingungan untuk menentukan masa depan bagi mahasiswa itu sendiri yang akan lulus itu. Kalau kemudian mau menikah dengan siapa, dan apakah mereka mau, dan seterusnya. Belum lagi kebingungan biaya untuk nikah dan seterusnya. Kalau mau bekerja pun juga bingung bekerja apa dan di mana. Yang jelas bahwa bekerja pun sekarang ini sudah cukup cukup memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Begitu juga kemudian kalau mau buka usaha, tentu saja dia akan bingung buka usaha apa, seperti apa, dan seterusnya. Begitu juga hubungan-hubungan yang lain, terlebih lagi kemudian akan menyandang satu predikat sarjana. Ini semua terjadi karena sejak awal kita selaku mahasiswa atau yang akan lulus itu tidak pernah menentukan tujuan hidup ini yang jelas. Setelah lulus itu mau apa dan bagaimana kemudian untuk mencapai satu tujuan hidup di masa yang akan datang. Nah, ketika kebingungan itu, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa, yang terutama yang mau akan lulus itu, menempatkan posisinya sebagai seorang sarjana yang sulit untuk ditempatkan. Karena apa? Kesulitan untuk menempatkan posisi diri kita sebagai seorang sarjana dalam dunia sosial yang lebih nyata itu, atau dalam dunia kerja yang lebih nyata itu, karena dia sudah menyandang predikat sarjana. Kalau toh kemudian mau bekerja sebagai tukang panggul di pasar-pasar juga tidak sesuai dengan predikat yang disandang sebagai seorang sarjana. Lalu kemudian bagaimana kemudian menempatkan posisi
seorang sarjana itu dalam dunia kerja. Nah, disinilah yang kemudian menjadi salah satu keironisan, di mana kemudian tingkat jumlah atau lulusan sarjana itu semakin banyak yang mengalami pengangguran. Ingat bahwa jumlah lulusan sarjana semakin banyak, sehingga konsekuensi tingkat persaingan dalam dunia kerja itu juga semakin ketat. Nah, tidak menutup kemungkinan memang akibat dari itu semua lulusan sarjana banyak yang menjadi pengangguran setelah tamat kuliah. Bayangkan tahun ini saja ketika ngomong tentang kelulusan Universitas Siddhartha Pasona, berapa ratus orang, berapa ratus mahasiswa yang akan lulus, dan mereka semuanya akan bersaing satu sama lain untuk menempatkan posisi dirinya sebagai seorang sarjana di dalam dunia kerja. Selain itu, persaingan yang ketat itu ditambah lagi lapangan kerja yang terbatas. Kalau kemudian di Universitas Siddhartha Pasura saja sudah sekian ratus ya yang akan lulus tahun ini, belum lagi di universitas-universitas yang lain. Sedangkan lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Pasuruan saja misalnya masih tetap begitu itu saja. Faktor lain yang kemudian menyebabkan banyaknya pengangguran di tingkatan kaum terdidik itu yaitu minimnya keterampilan, skill yang dimiliki oleh mahasiswa. Oleh karena itu kemudian perlu kita bangun sebuah kemampuan untuk mendayagunakan inovasi dan kreativitas olah pikir kita dan seterusnya. Ingat bahwa IPK tinggi itu atau status komlut itu bukan satu-satunya faktor utama di dalam dunia kerja atau keberhasilan dalam dunia kerja. IPK itu hanya sebatas modal utama dalam dunia akademik. Sehingga kemudian IPK itu jangan kemudian menjadi patokan untuk modal utama di dalam dunia kerja. Bagi perusahaan, tentu saja nilai tersebut hanyalah sebatas angka. Tapi keahlian dan skill menjadi bukti apakah pantas kemudian menyandang gelar komlut di dalam satu dunia akademik. Nah, ini harus kemudian kita seimbangkan antara IPK yang tinggi dengan kualitas skill yang mumpuni, sehingga kemudian ketika mahasiswa setelah lulus dan menghadapi persaingan dunia kerja yang begitu ketat, mereka akan siap baik di dalam dunia kerja dan dunia kerja maupun juga dalam dunia wirausaha. Nah, ini yang perlu kita bangun, dan ini harus kemudian kita kita terus berupaya untuk mengasah kreativitas dan inovasi. Lebih ironis lagi misalnya kalau berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asnadi tahun 2005 terhadap 5 perguruan tinggi negeri di Indonesia, ditemukan bahwa hampir 75% responden atau mahasiswa ini tidak memiliki rencana yang jelas setelah lulus. Mau apa mereka? Apakah mau menikah atau apakah mau bekerja? Kalau mau bekerja di mana? Menjadi apa dan seterusnya. Kalau mau berwirausaha atau membuka usaha apa dan bagaimana caranya, dari mana modalnya dan seterusnya. Inilah adalah kebingungan-kebingungan yang harus kemudian kita hindari dan kita hilangkan selaku mahasiswa yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Mereka semuanya harus berani berpikir dan berani bekerja keras untuk menemukan satu ide-ide, gagasan-gagasan untuk menciptakan satu lapangan kerja, sehingga tingkat pengangguran kaum terdidik itu bisa kemudian kita hindari. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, ketika mahasiswa setelah lulus itu masih mengalami kebingungan untuk menemukan dan menentukan hidupnya, hal ini tidaklah mengherankan jika setiap tahunnya kemudian akan selalu muncul pengangguran terdidik di Indonesia yang angkanya terus kemudian semakin meningkat. Ingatlah bahwa kemakmuran suatu negara itu dapat kemudian bisa diukur oleh tingkat di mana kemudian rakyatnya memiliki usaha atau usaha-usaha mandiri. Begitu juga kemudian tingkat kemakmuran hidup diri seseorang itu bisa diukur dari seberapa besar nilai pendapatan yang ada di dalam dirinya itu. Begitu juga Sakernas misalnya dalam penelitian juga menemukan fenomena ironis yang muncul di dunia pendidikan Indonesia, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, probabilitas atau kemungkinan menjadi pengangguran itu semakin tinggi.
Karena mereka menempatkan posisinya sebagai seorang sarjana akan mengalami kebingungan. Kalau kemudian mau bekerja di dunia industri, ditempatkan dalam satu posisi pekerja keras, ya alangkah naifnya seorang sarjana dengan posisi seperti itu. Kalau toh kemudian langsung pada posisi yang tinggi, toh tidak mungkin karena sudah banyak pesaing-pesaing yang lain yang lebih mumpuni untuk menempati posisi-posisi itu. Sehingga untuk menempatkan satu posisi antara gelar dengan posisi kerja, itulah yang kemudian menjadi satu kesulitan, sehingga yang terjadi adalah kemungkinan menjadi pengangguran itu semakin tinggi dalam kaum terdidik ini. Beda dengan kaum-kaum yang tidak terdidik, untuk menempatkan posisinya sebagai pekerja dimanapun bisa. Kayak misalnya lulusan SD misalnya menjadi tukang panggul misalnya di pasar-pasar, mereka tidak akan memperbandingkan antara tingkat pendidikannya dengan pekerjaannya. Tetapi bagi mereka yang sudah sarjana, tentu orang akan melihat dan memperbandingkan, sarjana kok toh pekerjaannya hanya begitu, sarjana kok gajinya begitu, dan seterusnya. Ini menjadi tantangan kita sebenarnya. Nah, ini yang perlu kemudian kita pikirkan bersama, dan juga teman-teman mahasiswa harus percaya diri yang akan lulus tahun ini atau yang sudah lulus tahun-tahun kemarin atau bahkan mahasiswa hari ini harus percaya diri bahwa tingkat pendidikan seseorang itu juga menentukan tingkat keberhasilan hidup seseorang. Bagaimanapun pendidikan itu juga menentukan bagaimana orang itu bisa berhasil dalam dunia kerja maupun dunia sosial yang lainnya. Oleh karena itu kemudian yang menjadi yang menjadi hal penting untuk kita perhatikan adalah mahasiswa jangan berkecil hati, mahasiswa harus optimis bahwa keberhasilan bisa kita dapatkan melalui pendidikan. Namun yang terpenting adalah bagaimana mengkombinasikan antara nilai pendidikan dengan skill yang kita dapatkan. Itu yang penting menurut saya bagi mahasiswa-mahasiswa khususnya yang akan lulus ini. Percaya diri itu penting, ya. Percaya diri itu penting untuk menentukan sikap bahwa kita bisa berhasil seperti mereka. Nah, kenapa itu terjadi kegagalan dan kemudian tingkat pengangguran kaum terdidik itu terjadi? Salah satu faktor yang menyebabkan ya itu adalah tingkat persaingan yang cukup ketat, terus kemudian tadi skill yang kurang, dan juga kemampuan networking yang juga ini yang tidak dimiliki. Nah, kita coba untuk melihat kenyataan hidup saja bahwa setiap orang, setiap manusia, setiap individu pasti memiliki kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak memiliki batas. Kalau kemudian kita memiliki kebutuhan papan, pangan, sandang misalnya, tetapi keinginan manusia ingin yang namanya sandang itu ya paling tidak bermerek, terus memiliki nilai di hadapan orang, apalagi kemudian ketika kumpul dalam dunia sosial kita juga ingin dipandang sebagai orang yang setidaknya orang yang terhormat dan seterusnya. Nah, begitu juga seterusnya keinginan-keinginan untuk makan. Kalau toh kebutuhan kita makan satu hari itu ada satu piring, tetapi keinginan kita juga ingin makan yang lebih nyaman, lebih enak dan seterusnya. Begitu juga kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalnya kita butuh alat transportasi, tetapi keinginan kita juga memiliki bahwa kita ingin alat transportasi yang lebih baik seperti mereka, seperti yang lainnya gitu. Nah, namun yang perlu kita ingat adalah alat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan itulah yang sangat terbatas. Kalau kemudian kita perbandingkan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang terbatas dan alat yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan itu yang terbatas, maka apa yang harus kita lakukan? Solusi apa yang kemudian kita
cari itu. Ada beberapa cara orang untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan hidupnya atau keinginan hidupnya. Orang bisa menjadi pekerja, mendapatkan upah dan seterusnya. Orang menjadi pegawai negeri sehingga mendapatkan gaji tetap dan seterusnya, sehingga kebutuhan dan keinginannya itu terpenuhi. Ada juga orang yang kemudian menjadi wirausaha sehingga kebutuhan dan keinginannya juga terpenuhi. Tapi coba kita perbandingkan, kalau kemudian kebutuhan dan keinginan manusia misalnya yang tidak terbatas itu, misalnya makan butuh misalnya, tetapi keinginan untuk makan yang lebih enak, lebih nyaman, yang tiap hari harus ganti menu dan seterusnya, apakah kemudian bisa dipenuhi oleh kalau hanya kita bekerja di pabrik atau perusahaan yang kalau kita ukur tingkat pendapatannya mungkin ya untuk kebutuhan primer saja mungkin cukup, tetapi kebutuhan yang sekunder dan seterusnya ya kalau kita hitung-hitung ya tidak cukup. Begitu juga menjadi pegawai negeri, sehingga kemudian kehidupan ini mengalami stagnan ya, begitu-begitu saja. Kalau kemudian kita butuh kendaraan, mungkin kendaraan yang kita miliki itu saja ya, sekelas itu saja. Tetapi untuk kemudian mengejar keinginan dan kebutuhan yang lebih tinggi misalnya, tidak cukup kemudian kita hanya menjadi pekerja dan menjadi pegawai negeri. Satu-satunya cara adalah kita berwirausaha. Kalau kita butuh misalnya mobil yang lebih mewah, makan yang lebih enak dan di tempat yang lebih lebih nyaman, kita butuh jalan-jalan, kita butuh berkumpul dengan sanak saudara, bersosial dengan masyarakat dan seterusnya. Kalau kemudian pendapatannya dalam 1 bulan itu kita sudah tentukan, maka alat untuk kebutuhan itu akan terbatas. Nah, satu-satunya untuk kemudian kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas itu bisa kita penuhi, yaitu menjadi wirausaha. Karena apa? Pendapatan yang kita dapatkan nanti ketika menjadi wirausaha itu tidak memiliki batas. Bisa saja kemudian menjadi pendapatan yang kita terima ketika menjadi wirausaha itu lebih kecil daripada pekerja pabrik pegawai. Tetapi kemungkinan juga lebih besar bahwa pendapatan yang akan kita terima ketika menjadi wirausaha itu melebihi bahkan ratusan kali lipat daripada pendapatan yang diterima oleh mereka yang menjadi pegawai pabrik atau menjadi pegawai negeri. Maka ini yang perlu kita tentukan, apakah kita ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup kita begitu-begitu saja, atau justru kalau kita ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, keinginan hidup kita itu setingkat dengan mereka-mereka yang sukses hari ini, ya pilihannya adalah menjadi wirausaha. Nah, oke, kalau kemudian kita lihat dalam dunia kerja nyata, apakah kemudian seorang mahasiswa hanya berpikir berebut pekerjaan yang lapangan pekerjaan itu terbatas? Kita bayangkan ratusan pelamar pekerja tiap tahunnya, mereka mengantri, sedangkan lowongan pekerjaan di beberapa tempat mungkin hanya dibutuhkan beberapa orang. Ini salah satu contoh ya, fenomena yang terjadi ketika kemudian misalnya dibuka lowongan pekerjaan di satu tempat, misalnya satu perusahaan, ratusan orang yang akan berebut di sana, mengadu nasib di sana. Mereka memiliki ijazah yang tinggi, sarjana semua rata-rata. Padahal yang direbutkan hanya beberapa posisi saja atau beberapa bagian saja. Nah, kemungkinan untuk mendapatkan itu sangat kecil sekali. Tetapi kesempatan kita untuk berwirausaha sangat luas sekali. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, sebenarnya ada peluang di mana kita harus berwirausaha. Terlebih lagi bangsa Indonesia ini yang cukup kita kenal ya, misalnya roh jinawi. Bahkan orang tidur pun, kalau kita bisa jeli melihat peluang bisnis di dalamnya, maka bisa kita temukan di sana itu ada peluang bisnis bagi kita. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan sekarang sebagai seorang mahasiswa, mencari peluang-peluang bisnis yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan kelayakan hidup dan pemenuhan kebutuhan
dan keinginan hidup kita ini. Oke, kita lanjut. Kemudian jika setiap orang ya punya keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan tempat untuk memenuhi kebutuhan itu sangatlah terbatas, maka problem sekarang adalah bagaimana kemudian kita dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dengan cara apa. Ini itu tadi ya, pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu sekarang ini sudah saatnya kaum terdidik itu menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya bagi dirinya sendiri, bukan lagi kemudian bicara mencari lapangan kerja. Tetapi sekarang kaum terdidik, khususnya para sarjana, calon-calon para sarjana itu, bagaimana kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya bagi dirinya sendiri, lebih-lebih lagi untuk orang lain. Sehingga perbandingan antara tingkat pendidikan dengan kesejahteraan hidup yang kita terima nanti itu seimbang. Oh, pantas sarjana soge, pantas misalnya sarjana ekonomi terus menjadi orang kaya, menjadi pengusaha sukses, itu seimbang antara antara pendidikan yang kita sandang, gelar yang kita sandang dengan kesejahteraan yang kita terima. Semua itu yang harus kita bangun dengan mimpi-mimpi yang jelas, mimpi-mimpi, keinginan-keinginan yang tinggi. Tidak bisa kemudian keinginan yang begitu tanpa mimpi yang kita bangun. Nah, lalu bagaimana sih kemudian kita bisa memahami arti sebenarnya wirausaha itu apa, atau entrepreneur itu apa, atau kewirausahaan itu apa? Nah, secara teori wirausaha atau entrepreneurship itu merupakan satu kegiatan memperdayakan seluruh sumber daya yang ada, yang kita miliki atau yang dimiliki, untuk menemukan maupun memanfaatkan peluang-peluang dengan cara terus-menerus melakukan proses inovatif dan kreativitas. Nah, para wirausaha itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Ini lah, wirausaha atau berwirausaha itu bukan bicara kita buka toko misalnya itu dikatakan sebagai seorang wirausaha, bukan. Tetapi bagaimana kemudian menciptakan satu nilai yang tidak ada sebelumnya. Kalau istilahnya itu mengubah rongsokan menjadi emas. Nah, wirausaha itu adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembang ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Kunci utamanya dalam wirausaha itu adalah kreativitas dan inovatif. Usaha boleh sama, tetapi ada yang membedakan, ada nilai yang membedakan untuk menciptakan satu kreativitas dan inovasi menuju satu kesuksesan. Kita boleh berjualan yang sama dengan mereka, tetapi kreativitas dari penjualan, dari produk yang kita jual, inovasi yang kemudian kita lakukan, itulah yang akan menentukan kesuksesan dalam berwirausaha. Nah, ini kalau kemudian kita ingin berwirausaha, ingin menjadi orang sukses, yang pertama kali harus kita bangun adalah mimpi itu. Mimpi. Sekali lagi, bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, terlebih lagi dalam berwirausaha, yang perlu kita bangun pertama adalah impian, mimpi. Mimpi menjadi orang sukses. Karena apa? Karena masa depan itu hanyalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpi-mimpi mereka. Tentu saja mimpi itu harus dibangun secara smart. Mimpi itu harus dibangun dengan secara cerdas, terukur, terencana, dan seterusnya. Kalau hanya sebatas mimpi yang tidak punya rencana, tidak punya keterukuran, ketepatan, ya itu namanya bukan mimpi, tetapi orang ngelindur. Jadi mimpi itu harus dibangun dulu, bahwa saya ke depan harus menjadi orang sukses.
dari situ, dari mimpi itu akan muncul satu motivasi untuk melakukan upaya-upaya di mana kemudian kita bisa menemukan kesuksesan itu. Mimpi itu juga menjadi salah satu motivasi di mana kemudian kita akan mampu melewati semua rintangan yang akan kita hadapi dalam berwirausaha untuk mencapai satu tujuan kesuksesan hidup itu. Oleh karena itu, Lilik mengatakan bahwa untuk memulai menjadi seorang wirausaha, setiap orang itu harus memiliki mimpi yang kokoh, yang dibangun tidak dalam waktu singkat. Memang perlu. Nah, seringkali kita tidak pernah memikirkan itu. Oleh karena itu, marilah kita kemudian bermimpi setinggi langit. Ya, bermimpi setinggi langit, bahkan kita bermimpi yang seakan-akan orang mungkin mencemooh atas mimpi kita. Kalau toh memang itu yang terjadi, ya biarkanlah mereka bilang kalau mimpi kita itu terlalu besar. Anggap saja mereka itu berpikiran terlalu kecil, begitu saja sederhananya. Oleh karena itu, mari kita bangun kesuksesan hidup ini diawali dengan mimpi bahwa kita akan menjadi orang sukses. Kalau toh mereka bisa sukses, maka kita pun juga bisa sukses. Ya, tentu saja semua itu harus dibarengi antara rencana yang strategis, rencana yang terukur, cermat, dan seterusnya. Dan juga jangan lupa kemudian semua disandarkan pada Tuhan yang menentukan. Tapi setidaknya keterukuran dalam rencana, kecermatan dalam rencana, setidaknya itu 90% akan menentukan keberhasilan seseorang. Kalau saja mereka yang tidak punya rencana, Tuhan menakdirkan kesuksesan, apalagi kita yang punya rencana. Tuhan akan senantiasa mendampingi orang-orang yang memiliki keyakinan tinggi dalam menjalani hidup ini. Nah, yang perlu kemudian juga kita pahami agar kita bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses adalah karakteristik wirausaha ini yang seringkali kemudian kita lupakan. Kalau kemudian kita ingin menjadi wirausaha atau mau buka usaha dan seterusnya. Nah, satu pertama kebutuhan akan keberhasilan. Ini yang perlu kita bangun. Jangan kemudian kita berwirausaha atau membuka usaha hanya sebatas timbangannya nganggur dan seterusnya. Ini yang perlu kita bangun, kebutuhan bahwa kita buka usaha harus sukses, sehingga kemudian rintangan apapun yang ada di dalam perjalanannya nanti akan bisa kita lewati dengan mudah. Yang kedua adalah keinginan untuk mengambil risiko. Yang pasti bahwa setiap perjalanan hidup manusia itu ada risiko, ada yang namanya risiko, sehingga dari situ kita sejak awal sudah siap untuk menghadapi itu dengan perhitungan-perhitungan yang cermat. Makanya tadi mimpi itu harus dibangun dengan smart, harus dibangun dengan cerdas, terencana, terukur, dan seterusnya. Sehingga ketika ada risiko yang akan kita hadapi, itu akan mudah kita lalui. Yang ketiga adalah percaya diri bahwa kita mampu dan akan menemukan satu keberhasilan. Yang keempat adalah keinginan kuat untuk berbisnis. Kalau kemudian hanya ingin coba-coba, ya mending jangan dulu lah. Ini yang harus kita bangun. Seringkali orang berbisnis itu katut-katutan, ikut-ikutan, dan seterusnya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi satu kegagalan dalam berwirausaha atau berbisnis. Jadi keinginan kuat untuk berbisnis itu harus muncul, sehingga kesenangan dalam menjalani kehidupan bisnis itu akan ada di dalam diri kita, sehingga konsentrasi untuk menjalaninya dalam proses menemukan tujuan itu akan bisa kita temui. Nah, bagaimana kemudian kita dalam situasi yang penuh dengan persaingan hidup ini, kalau kemudian kita lihat di lapangan seakan-akan tidak ada peluang bisnis yang ada di sana, sulit kita temukan bisnis apa dan bagaimana caranya. Sebenarnya banyak ya cara yang bisa kita lakukan. Nah, untuk membaca peluang itu, membaca peluang bisnis itu kita harus selalu aktif ya, untuk mencari, terus kemudian melihat suatu peluang usaha yang ada di sekitar kita, suatu peluang seterusnya. Disitulah kemudian
Nah, setidaknya kalau kemudian kita masih kebingungan dalam proses mencari peluang bisnis, ya setidaknya kita amati saja. Pakai teori ATM. Kita amati apa yang lagi ngetren hari ini di sekitar kita. Apa yang hari ini ngetren di sekitar kita. Lalu kemudian kita tiru. Nah, dari situ kemudian agar tidak sama dan kita bisa menemukan satu kesuksesan dibanding mereka yang sudah menjalani bisnis terlebih dahulu, ya kita modifikasi. Satu contoh misalnya ketika di sekitar kita itu banyak pembisnis kayu misalnya, ya kita amati bisnis kayunya, bagaimana cara pengolahan dan seterusnya, baru kita tiru bisnis kayunya, lalu kita modifikasi sebagaimana kemudian yang kita inginkan dan menjadi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Nah, ini langkah-langkah kemudian kalau kemudian kita sudah menemukan satu peluang bisnis dan kemudian ingin menjalankannya. Nah, langkah-langkah untuk memulai wirausaha itu, pertama kita pilih bidang usaha yang kita minati. Dari situ kita akan memiliki hasrat. Ya, kalau kemudian tidak kita minati, tentu saja kita tidak memiliki hasrat untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya, segala aspek yang ada di dalamnya. Terus kemudian perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan, karena mereka itu menjadi satu pangsa pasar yang akan kita jadikan customer. Pilihlah kemudian keunikan dan nilai unggul dalam produk jasa Anda. Ini yang kemudian kita sebut harus dibangun kreativitas dan inovasi. Nah, kalau kemudian sudah jalan dan menemukan pelanggan, tentu saja yang langkah yang selanjutnya, jaga kredibilitas dan brand image. Kalau kemudian memiliki kualitas dalam produk dan jasa yang kemudian diminati dan diakui oleh konsumen, maka itu harus kemudian tetap kita jaga. Nah, yang terakhir ini yang kemudian seringkali kadang kita lupakan, ya, berhemat dalam operasional. Nah, orang biasanya berbisnis kayak lancar, ya, baru mendapatkan banyak laba dan keuntungan, hal-hal yang tidak penting dibeli, perhiasan lah, terus perabotan rumah tangga lah, mobil yang agak mewah lah. Ya setidaknya dari laba itu kemudian perlu kita kembangkan, kita sisihkan untuk modal tambahan kerja, modal penambahan investasi dalam pengembangan usaha kita dan seterusnya. Ini yang. Nah, oleh karena itu, mari teman-teman mahasiswa yang akan lulus dan yang sudah lulus belum menemukan pekerjaan, kita bangun kesuksesan hidup ini melalui impian yang nyata dengan menjalani hidup sebagai entrepreneur atau pembisnis atau wirausahawan, sehingga akhirnya kita akan menemukan kesuksesan dan bisa menjadi seorang yang bangga terhadap dirinya sendiri. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali apa yang dijelaskan oleh Bapak Dayat. Di sini perlu diingat bahwa ketika Anda mau kuliah, untuk mahasiswa baru khususnya, itu silakan yang senior-senior seperti kakaknya, ya, kemudian familinya, untuk memberikan stimulus kepada siswa yang mau kuliah tersebut. Itu cita-citamu itu menjadi apa sebenarnya, gitu ya. Kadang-kadang kita itu menyuruh orang anak untuk kuliah, terserah jurusannya apa, tapi apa yang dipikirkan oleh anak itu tidak sama apa yang dipikirkan dengan saudara-saudara yang menyuruh kita untuk kuliah. Kemudian Pak, ini terkait dengan mahasiswa. Sebenarnya mahasiswa ini galau. Kalau sudah wisuda, ya, itu kadang-kadang, waduh, apa yang harus saya kerjakan? Kemudian dia mau bekerja, tapi masuk mahasiswa itu kerjanya seperti ini. Nah, pikiran seperti itu pasti muncul. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan mahasiswa agar tidak muncul motivasi seperti itu? Kira-kira seperti apa? Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau kemudian mahasiswa masih bingung menentukan apa yang akan yang mereka lakukan atau dengan cara apa dan seterusnya,
Maka yang perlu dibangun oleh mahasiswa sebagai kaum terdidik itu adalah membangun mimpi menjadi seorang yang sukses dengan cara kita harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan setidaknya untuk dirinya sendiri. Lah, itu yang perlu kita bangun sekarang. Mahasiswa-mahasiswa kita dorong untuk itu, dan dengan cara apa? Ya kita dengan membangun mindset daripada mahasiswa agar mereka tidak lagi berpikir tentang pekerjaan, lapangan pekerjaan, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan dengan membangun mimpi hidupnya sebagai seorang yang sukses dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia kerja. Ini yang perlu kita lakukan. Oke, itu tadi ya jawaban daripada Bapak Dayat. Ini ada beberapa pertanyaan dari Mas Kuluk. Mas Kuluk ini merupakan mahasiswa Universitas Siddhartha Pasuruan yang telah menyelesaikan skripsi. Pertanyaannya seperti ini. Tadi Bapak telah menjelaskan tentang nilai ya. Jadi IPK itu tidak menjadi jaminan ya. Bukan jaminan. Sebenarnya apa yang harus disiapkan kalau bukan nilai ya? Jadi apa yang selain nilai itu apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa gitu ya? Karena tadi dibilang nilai itu bukan jaminan. Ya, kalau dalam dunia kerja memang nilai IPK itu tidak menjadi jaminan kita bisa berhasil dalam dunia kerja. Yang menjadi jaminan kita adalah skill kita. Oleh karena itu antara nilai yang kita dapatkan itu harus berbanding dengan skill, pengembangan diri kita, yang kreativitas dan inovasi kita, sehingga antara nilai yang kita dapatkan dengan skill yang kita miliki, kreativitas dan inovasi yang bisa kita bangun, itulah yang kemudian akan menentukan keberhasilan kita dalam dunia kerja. Kalau kemudian IPK itu menjadi satu keberhasilan dalam dunia pendidikan, iya, secara akademik iya. Tetapi dalam dunia kerja mereka tidak pernah berpikir tentang IPK. Banyak yang kemudian orang yang tidak pernah lulus sekolah, bahkan tidak pernah kuliah, tidak pernah sekolah pun ya, mereka menjadi pengusaha sukses. Satu contoh misalnya, Bill Gates itu tidak lulus kuliah. Pak Kaji Ruslan yang di sini saja lah, di sekitar kita, Pak Kaji Ruslan pemilik Saigon, Duta Group dan seterusnya, beliau hanya lulusan SD. Tetapi apa yang beliau miliki sehingga menjadi orang sukses adalah skill mereka, inovasi dan kreativitas mereka. Beliau itu yang kemudian terus dikembangkan untuk menemukan satu titik perbedaan nilai dalam dunia kerja, sehingga dia menemukan satu peluang bisnis yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu ya kira-kira begitulah. Memang nilai itu atau IPK itu satu penilaian keberhasilan dalam dunia akademik, tetapi dalam dunia kerja itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah kreativitas, inovasi dan skill kita itu. Kira-kira begitu. Oke, itu tadi penjelasan dari Bapak Dayat terkait dengan entrepreneur